Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi selalu semangat Apa pagi, kabarnya? Pak. Baik. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Sehat, Pak. Luar biasa, Alhamdulillah Pak. sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita diberi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya, saya minta ketua kelasnya siapa? Ya, untuk memimpin doa silakan. Hafid, Pak. Ya, Pak Pip, Mas Hafid, silakan. Di tempat duduk siap untuk mengawali kegiatan hari ini. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas berdoa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Terlebih dahulu sebelum Pak Guru menerangkan materi selanjutnya, masih ada materi tentang bab pernikahan. Kita yel-yel terlebih dahulu ya, biar semangat. Nanti kalau Pak Guru mengucapkan, kita akan siswa SMK. Ya, nanti kalau Pak Guru bilang SMK bisa, kemudian SMK hebat, Bisa. kemudian Oh, hebat. bisa hebat, gitu ya. Bisa hebat. Ada pahami? Ya, pertama Bisa. SMK Bisa. Bisa. SMK Hebat. hebat, Hebat. SMK Bisa. Pasti hebat. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan itu bisa menjadi penyemangat buat kita semuanya. Setelah pada anak-anakku sekalian, setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pernikahan dalam Islam, kita sudah mempelajari tentang pengertian Islam, pengertian pernikahan, baik secara bahasa maupun istilah. Kemudian kita juga belajar tentang rukun dan syarat pernikahan, hak kewajiban suami dan istri. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar tentang dalil-dalil pernikahan. Itu dalil, ya, ini bisa di selanjutnya yaitu pengertian tentang dalil. Jadi dalil secara bahasa, ya. Dalil adalah petunjuk, sedangkan menurut istilah dalil adalah bukti yang dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk menyatakan sesuatu itu benar atau salah. Adapun kaitannya dengan bab yang kita pelajari yaitu tentang pernikahan, di sini diartikan bahwasanya petunjuk ya atau dasar daripada perintah atau ajaran pernikahan itu sendiri dalam Islam. Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam kajian Islam itu dalil itu terbagi menjadi berapa? Dua. Anak-anakku sekalian, silakan. Dalil ada berapa? Ya, Mela. Dua, Pak. Ada dua, apa saja silakan. Dalil nakli sama dalil akli ya, Pak. Dalil nakli dan dalil akli. Di sini Pak Guru sudah tuliskan dalil nakli, yaitu bukti atau alasan tentang kebenaran atau ketidakbenaran berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi untuk dalil nakli itu sendiri bentuknya atau sumbernya itu harus berasal dari sumber utama. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya dalil akli. Apa coba bacakan, Mofik? Akli pengertiannya apa? Dalil akli yaitu bukti-bukti atau alasan tentang sesuatu itu benar atau salah yang didasarkan atas pertimbangan akal sehat manusia. Ya, Pak? Ya, betul. Ya, jadi kalau dalil akli itu berdasarkan pertimbangan akal sehat manusia. Jadi kalau nakli itu otomatis Al-Quran dan hadis, kemudian kalau akli itu dari pemikiran manusia, dari akal yang
yang sehat ya. Kemudian ini bagi sampaikan tentang contoh daripada dalil nakli. Yang pertama ya bersumber dari Al-Qur'an. Untuk dalil nakli tentang syariat pernikahan itu kita bisa temui dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Bapak bacakan dulu ya, nanti kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya, coba dibaca bareng-bareng sesuai dengan apa yang sudah Pak Guru contohkan. Yuk, 1, 2, 3, tahu dulu. Quran surat ayat 20 yang artinya dan dia tanda kekuasaannya, nyanya itu adalah Allah, ialah dia menciptakan untukmu isi-isi dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, sudah mensyariatkan bahwa setiap yang dilahirkan itu berpasang-pasangan. Artinya setiap orang pasti mempunyai pasangan suami dan istri. Karena dari awal pun Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya, bukan Adam dan siapa? Dan Hamil. Ya, kalau Adam dan Hamil saja nggak bisa berkembang biak. Ya. Itu seperti itu. Itu dalil nakli dari Al-Qur'an. Selanjutnya Pak Guru kasih contoh lagi. Ya, dalil nakli dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadisnya di sini Pak Guru bacakan. An Abdullah bin Mas'udin qala lana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba' falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kami, ya, wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaklah dia menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat menahan syahwatnya. Ini anjuran bagi para pemuda maupun pemudi, karena dengan menikah ya mata atau pandangan akan terjaga. Ya, tidak setiap orang cantik setiap lewat itu afif matanya kemana-kemana ya. Itu apalagi misalkan ada cowok ganteng kayak Mas Habib ini ganteng, aduh brewoknya nguatin ini ya, jadi langsung aduh lirik dan sebagainya ya. Nah ini jadi bisa menundukkan pandangan kan menikah. Kemudian kemaluan pun akan terjaga. Ya bagaimana mau bergejolak nafsunya sedangkan badannya lemes kan, seperti itu. Yang dibutuhkan bukan
pelampiasan hawa nafsu, tapi yang dibutuhkan makan. Maka berpuasalah tapi belum punya biaya. Nah, itulah anak-anakku sekalian tentang dalil nakli yang berbentuk Al-Quran dan hadis. Nah, sebelum Pak Guru menyampaikan tentang dalil selanjutnya yang berupa dalil akal atau berdasarkan akal sehat manusia. Kira-kira kenapa manusia itu bisa harus menikah, harus itu alasannya kenapa? Secara akal sehat, silakan yang bisa menyebut. Ya Pak. Ada? Ya, silakan Mas Hamid. Ya, kenapa manusia itu harus menikah? Secara akal pikiran bagaimana Mas Hamid? Karena harus melanjutkan kehidupannya Pak, berkembang biak Pak. Ya, karena harus melanjutkannya atau berkembang biak. Ya, bayangkan guys, kalau misalkan tidak ada pernikahan, ya niscaya bumi ini akan sirna atau tidak bisa berkembang biak atau sudah tidak ada penghuninya. Jawaban Mas Ghazali sangat tepat sekali, beri tepuk tangan rekan semuanya. Ya, itu betul sesuai dengan apa yang Pak Guru buat, bahwasanya dalil nakli diantaranya adalah jumlah manusia yang semakin banyak menjadi tanda bahwa manusia merupakan makhluk yang berkembang biak. Perkembangbiakan manusia dimulai dengan adanya proses pernikahan. Oleh karenanya ya kita prihatin saat ini ya berkaitan dengan adanya Piala Dunia. Di situ ada kampanye-kampanye tentang LGBT, pernikahan sejenis dan lain sebagainya. Kita prihatin dan mereka tidak berpikiran ya seandainya hal tersebut dilegalkan, tentu mungkin mereka tidak bisa hadir di dunia ya karena tidak ada pernikahan. Oleh karenanya ya secara akal sehat pasti manusia ingin menikah. Itu jadi kita hari ini sudah belajar tentang dalil nakli, ya kemudian dalil akli. Selanjutnya yaitu Pak Guru ingin membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, LKPD ini yang pertama, buatlah kelompok menjadi 3 kelompok. Nah, ini ada 9, silakan. Ya, dari ke-9 tersebut membentuk kelompok, berarti satu kelompok 3 orang ya. Ya, mulai kelompok pertama Mas Ghazali, ya Mas Hamid. Ya, Pak. Kelompok kedua Mbak Mela, ya kelompok ketiga Mas Maufik. Ya. Untuk kelompok pertama perhatikan Mas Ghazali itu mencari dalil pernikahan yang bersumber dari Al-Qur'an. Ya, kalau tadi Pak Guru menyebutkan berarti surat Ar-Rum ayat 21. Coba dicari lagi ya di Al-Qur'an, boleh pakai Al-Qur'an digital ya lewat HP atau lewat Quran terjemah atau Quran yang biasa untuk ngaji. Boleh dari mana saja, yang penting kami mengetahui bahwasanya itu kaitannya dengan dalil tentang pernikahan. Untuk kelompok Mbak Mela itu silakan mencari hadis yang tadi Pak Guru utarakan berkaitan dengan pernikahan. Masih banyak ya hadis-hadis tentang anjuran menikah. Untuk kelompok yang ketiga Mas Maufik ya silakan mencari nakli. Ya, selain memang manusia itu harus berkembang biak, kira dalil naklinya apalagi itu seperti aklinya apalagi itu ya. Jadi silakan dibuat kelompok 1, 2, 3 dan dikerjakan, waktunya 5 menit dari sekarang, silahkan. Sudah Pak. Ya semuanya mencari ya, jangan bertumpu pada satu orang saja, silakan. Ya dari ketiga orang dalam satu kelompok itu sama-sama mencari. Ya semakin banyak dalil yang teridentifikasi ketemu maka semakin baik. Ya. Sudah Pak, kelompok 1 Pak. Ya baik, waktunya sudah cukup. Silakan kelompok 1 untuk memberikan sudah ketemu belum dalil dari Al-Quran? Sudah Pak. Tentang pernikahan, dalil yang lain. Kelompok 1 Pak. Gimana Mas Ghazali? Sudah ketemu? Sudah. Ya. Mikrofonnya belum dulu Mas Ghazali.
Sudah Pak, sudah ketemu. Oh sudah, ya silakan kelompok 1 dulu, silakan Mas Ghazali. Terima kasih Pak. Dari tugas Bapak yang kami temukan tentang surat lain dalil anakli tentang nikah, yaitu surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan bacakan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Yang artinya dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Itu Pak, satu tok Pak dapatnya Pak. Terima kasih. Oh ya, dapat apa? Nanti di rumah bisa diperdalam lagi ya. Ya Pak. Masih banyak surat-surat yang lain berkaitan dengan pernikahan. Ya, kelompok 2 silakan, Mbak Mela. Ya Pak. Sudah ketemu apa belum? Ya, Sudah. silakan. Ya, hadis tentang nikah. Ya, silakan bacakan. Anis tatora min kumul alba ata fal yatazawaj. Artinya, barang siapa di antara kamu telah mampu menikah, hendaknya ia menikah. Itu Pak. Oh iya, iya, alhamdulillah itu dalil tentang pernikahan bersumber dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka segeralah menikah. Ya, kelompok ketiga sudah ketemu ya Mas Maufik? Belum ketemu Pak, kayaknya udah cari-cari ketemu. Oh belum ketemu ya, Sama kan. Nanti pokoknya sama kami. ya pokoknya secara akal ya ini peguru salah ngetik ya. Akal ya itu apa namanya pernikahan itu memang sesuatu yang naluri dan memang sunatullah. Artinya Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini alhamdulillah kita sudah bersama-sama belajar tentang dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hadis, ya, kemudian dalil akli juga berkaitan dengan syariat tentang pernikahan. Yuk untuk mengakhiri ya pertemuan pada kali ini kita yel lagi ya. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, gitu ya. SMK Bisa. Bisa. SMK Hebat. SMK bisa hebat. Bisa hebat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, Pak Guru akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.